Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun berada pada malam hari ini, Jemaat Mesbah Doa, mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang menghampiri Tuhan malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita, biar Tuhan boleh menghampiri setiap kita malam hari ini. Bahkan Dia boleh mendekap kita dengan kasih-Nya yang indah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang menghadap tahta-Mu. Kami menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Mari sembah Tuhan malam ini. Naikkan pujian-Mu, ucapan syukur-Mu, mazmur-Mu. Sebab Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, membawa pujian sembah kami. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik. Kau jadikan
segenap hati, semua baik. Semua baik. Kami percaya Semua rancangan-Mu yang terbaik buat setiap kami. apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kami datang bersyukur. Kau menuntun langkah kami, Kau memimpin langkah kami, Kau menaungi kami dengan kasih-Mu. Biar hadirat-Mu nyata, biar hadirat-Mu penuhi setiap kami yang rindu, yang rindu. Oh Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, sentuh setiap kami Tuhan, setiap hati kami. Biar hidup kami lebih berarti. Jesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup ya Tuhan, menjadi yang baru, ya Tuhan Yesus. bagai emas yang murni. Biar Engkau membentuk Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, biar malam hari ini Kau menyentuh setiap kami ya Tuhan, setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Kau menjadikan kami baru ya Tuhan. Yesus, biar kasih-Mu mengalir malam hari ini, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, biar hadirat-Mu ya Tuhan membalut setiap kami ya Tuhan malam hari ini. Mari nikmati Tuhan malam ini. Ya, nikmati kasih-Nya mengalir. Yes, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami bawa setiap penyembahan kami. Kami bawa setiap ucapan syukur kami. Ini setiap hati kami. Ini setiap keberadaan kami Tuhan malam hari ini. Biar setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu. Biar setiap apa yang kami bawa Tuhan, itu yang menyentuh hati Bapa. Oh, haleluya. Ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau katakan di hadapan Engkau, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hati kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan.
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan Engkau. Ini hati kami, ini hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami mau datang di hadapan Engkau dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang kami terima sepanjang waktu, sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas setiap kami. Sebab itu hati kami percaya penuh Tuhan. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami mau berseru, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dengan segenap hati kami mau katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan Engkau alasanku selama ku hidup. Satu kali lagi bersama, mari dengan segenap hati katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasanku selama ku hidup. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Engkau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali ya malam hari ini. Puji Tuhan ya buat semua doa-doa saudara ya. Dan saya percaya bahwa ya perlindungan Tuhan senantiasa ada atas kita dan biarlah kita mau tetap setia. Baik saudara, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Setelah kemarin saudara sudah melihat tayangan-tayangan ya bagaimana ya di tanah perjanjian kita sudah melihat ya dan ya menikmati secara langsung tempat di mana Yesus pernah ada, Yesus pernah hadir.
Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini saudara ya, tetapi ingat saya mau ingatkan ya, nanti tanggal 20 Oktober kita akan ada Mesbah Doa Onsite ya di Jakarta. Ingat 20 Oktober ya jam 6 sore Mesbah Doa Onsite itu di Citycon ya di Sleepy. Jadi tidak pakai pendaftaran, saudara boleh langsung datang. Ada brosurnya ditayangkan, nanti saudara bisa catat. Iya, saya akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan baca kesaksian yang sudah masuk ya. Satu kesaksian, selamat malam Ibu Debbie. Saya rindu bersaksi bagaimana Tuhan Yesus sudah mengubahkan karakter saya 180 derajat, puji Tuhan. Perubahan karakter saya ini tidak lepas dari setiap firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saya ini pendengar setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Pada saat pandemi COVID membuat pekerjaan suami terhenti secara total selama 1 tahun. Dan mulai ya September 2021 sampai September 2022 ya awal dari semua masalah terjadi. Terutama masalah keuangan dalam keluarga. Oh iya Bu, saya ini mempunyai 2 anak, 1 laki-laki, 1 lagi perempuan. Yang laki-laki semester 5 di salah satu fakultas dan yang perempuan kelas 4 SD. 2 anak kami kuliah dan sekolah di swasta. Setiap hari saya berdoa agar pekerjaan suami saya bisa aktif kembali. Ya, dan yang terjadi doa kami tidak dijawab, ya tidak ada jawaban sama sekali. Saya ingat selalu akan khotbah Ibu Debbie mengatakan bahwa salah satu penghalang doa kita tidak dijawab adalah karena dosa. Jujur saya ini memiliki kepahitan terhadap mertua dan juga adik ipar saya. Ketika dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari suami saya juga ya harus menjadi driver online. Baru saja 1,5 bulan ya suami mengalami kecelakaan. Lengan kanan atasnya patah. Saya sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa Bu. Seakan-akan semua pergumulan itu bertubi-tubi dan beruntun menimpa keluarga kami. Dan ketika belum ada sebulan tangan suami saya sembuh, anak saya yang perempuan harus dirawat karena sakit DBD dan tipes. Rasanya nyesek sekali dada saya Bu, ditambah lagi dengan kata-kata dari mertua ya yang bilang begini, begitu, begini ya. Bahwa kelakuan kami serta sifat kami membuat kami seperti ini. Akhirnya saya kepahitan terhadap mereka. Ditambah lagi untuk melepaskan kepahitan terhadap mereka, ya saya itu ya jujur berat saudara ya, tapi saya doa puasa Bu. Setiap kali berdoa saya menangis, rasanya perih untuk melepaskan pengampunan karena kata-katanya sudah terlanjur melukai hati saya. Dan apa yang mereka lakukan terhadap kami ya bukan cuma sekali tapi bertahun-tahun. Puji Tuhan akhirnya berkat anugerah Tuhan saya bisa melepaskan pengampunan. Bahkan sekarang kami selalu berdoa bersama setiap malam. Satu hal lagi yang Tuhan Yesus berikan yaitu suami saya bisa kembali bekerja bulan ini karena perusahaannya sudah kembali aktif. Saya mengucap syukur ya kepada Tuhan dan juga kepada Ibu sebagai mentor saya dalam hal pengampunan. Khotbah Ibu itu keras bagi saya, tapi justru itu yang membuat saya bisa diubahkan. Terima kasih sudah membaca kesaksian saya. Kiranya pelayanan Ibu semakin ditambah-tambahkan sebagai hamba Tuhan. Keluarga dan juga tim Mesbah Doa diberkati selalu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya, puji Tuhan memang mengampuni itu tidak mudah. Kenapa saudara? Karena ya memang seringkali Tuhan akan izinkan ada orang-orang di sekitar kita yang akan melukai kita, menyakiti kita entah dengan perkataan, dengan fitnah yang tidak benar. Ya rasanya sakit kalau kata-kata itu menimpa kita. Ya sudah mengalami masalah, fitnahannya bertubi-tubi lagi. Ya mengatakan begini, begitu, begini tidak mudah saudara. Saya pun sebagai hamba Tuhan ya ketika mengalami yang seperti itu kata-kata fitnahan yang ya kadang-kadang orang itu memang ya kalau suka memfitnah
ya atau mengeluarkan kata-kata itu ya Alkitab bilang ya apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hati orang itu penuh kebencian, kepahitan, dendam, luka, ya pasti kata-kata yang keluar dari mulutnya juga akan menyakiti orang lain. Entah itu dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata fitnah. Ya kita ngerti aja saudara, kalau orang suka menyakiti dengan perkataan itu berarti di dalamnya itu tidak beres. Kita doakan saja ya, makanya perlu dibereskan. Kalau saudara punya masalah dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, dengan siapapun harus dibereskan. Karena kalau tidak beres saudara dari perkara-perkara kecil dalam rumah tangga, maka ya itu akan membentuk karakter kita sehingga tanpa kita sadari ya kata-kata kita itu sama orang ya sembarang memfitnah, sembarang menghakimi, sembarang tanpa kita sadari kita melukai hati orang lain. Ya, dan sebaliknya ketika kita yang disakiti ya bagaimana kita berespon. Ingat saudara, simpan hal yang baik, buang hal yang buruk. Ya kalau saya itu menganggap orang memfitnah saya atau orang membuang kata-kata yang tidak enak kepada saya itu tahu itu sampah. Ya saya tidak mau sampahnya dia dimasukin ke dalam hati saya. Ngapain ya? Buang aja saudara, jangan disimpan di dalam hati. Apalagi direnung-renungkan kata-katanya. Udah buang. Supaya Tuhan memberkati hidup kita. Kenapa? Karena orang-orang yang terus hidup dalam dosa hidupnya gak bakal diberkati. Ya akan terjadi seperti itu saudara ya, dan ya buahnya lah pada akhirnya buah yang harus dilihat. Kalau buahnya baik ya berarti pohon itu berasal dari hal yang baik. Tapi kalau buahnya jelek ya jelek pula saudara ya. Jadi puji Tuhan ibu akhirnya bisa melepaskan pengampunan. Jangan kepahitan ya. Tidak baik kalau orang itu kepahitan. Makanya bereskan. Ada masalah dengan suami bereskan. Ada masalah dengan siapapun bereskan. Supaya karaktermu juga beres di hadapan orang lain saudara ya. Iya kita akan melanjutkan sekarang pembacaan kita sudah di Bilangan pasal 26. Judul perikopnya Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Kemarin kita sudah selesai dengan ya beberapa waktu yang lalu ya. Karena ini agak tertunda pembacaan kita karena tayangan Israel. Ya kita sudah selesai yang lalu Bilangan 25 Israel menyembah Baal Peor ya, kita tahu ketika pada waktu itu akhirnya ya mereka itu ya terbujuk untuk kembali melakukan lagi ya apa yang namanya dengan ya kenajisan. Mereka terbius dengan dosa dan ide dari Bileam yang sudah menyeret mereka untuk mengikuti dewa-dewa lagi. Padahal kita tahu bersama Bileam seorang tukang tenun, tukang sihir, disuruh mengutuki Israel, dia tidak mengutuki tapi dia memberkati. Tapi akhirnya bangsa itu ikut terseret dengan penyembahan berhala yang dipengaruhi oleh Bileam kepada mereka. Nah sekarang kita melanjutkan ya sensus kedua atas bangsa itu, kita sudah sampai di Bilangan 26. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Ayat pasal 26 ayat yang pertama firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Sesudah tulah itu berfirmanlah Eliezer. Kita tahu bersama saudara ya Tuhan mendatangkan tulah atau murka ketika mereka mulai membakar api cemburu Tuhan menyembah Baal ya. Dan dikatakan akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah ya kepada mereka ya, dan akhirnya ya dibinasakan, dihabisi orang Israel dalam cemburu Tuhan. Dan dikatakan saudara ya setelah tulah itu ayat yang ke pasal 26 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eliezer anak Imam Harun. Hitunglah umur 20 tahun, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Imam Eliezer kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir, dikatakan di sana. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari Palu, kaum orang Palu. Dari Hesron, kaum orang Hesron. Dan dari
Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati. Ya, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Ya, ingat ya Korah ya pernah terjadi. Ya, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yakin, kaum orang Yakin. Dari Serah, kaum orang Serah, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang-orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Sefon, kaum orang Sefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Syuni, kaum orang Syuni, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Ardot, kaum orang Ardot, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad berjumlah 40.000 orang, 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah dan Onan, tetapi dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Serah, kaum orang Serah. Bani Pores ialah dari Hesron, kaum orang Hesron, dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Saudara, kita melihat di sini, jadi ini pencatatan lagi. Sebenarnya ini ya pengulangan lagi ya, dan saudara nanti mungkin bisa baca ketika nanti saudara baca saudara ya, karena di sini tidak terlalu banyak pembahasan. Lalu akhirnya kalau kita lihat di Bilangan 26 ayat 52, Tuhan berfirman kepada Musa, kita lompati ya karena ini soal suku-suku. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagi tanah itu menjadi milik pusaka mereka, nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau berikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orang yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka ke setiap suku di antara yang besar dan di antara jumlah yang kecil. Jadi saudara, Tuhan menyuruh untuk Musa ya melakukan sensus baru untuk generasi yang baru. Ya, dan 38 tahun ya setelah ya kita lihat telah lewat sejak sensus besar ya pertama yang dicatat di kitab Bilangan. Selama waktu tersebut ya setiap orang laki-laki dan perempuan Israel yang berusia 20 tahun ke atas kecuali Kaleb dan Yosua dan Musa ya telah meninggal dunia, namun hukum Allah yang dan sifat rohani bangsa itu masih tetap utuh. Kitab Bilangan mencatat beberapa mujizat yang dramatis. Ini adalah mujizat yang berlangsung diam-diam, namun penuh dengan kuasa ya. Dan ya seluruh bangsa berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dan saudara mereka kehilangan seluruh penduduk dewasa mereka. Namun berhasil mempertahankan arah kerohanian mereka. Jadi kadang-kadang rasanya seperti Tuhan itu tidak melakukan mujizat ya dalam hidup kita. Namun Allah seringkali bekerja dengan cara-cara yang diam-diam, yang tidak pikir. Kalau kita melihat sampai sejauh ini penyertaan Tuhan buat bangsa ini, mereka dituntun saudara satu demi satu memasuki negeri demi negeri. Ya itulah cara Tuhan ya menuntun mereka dengan ya selangkah demi selangkah ya kita melihat, tapi banyak yang binasa saudara ya. Orang-orang yang tidak taat binasa di tengah jalan. Tuhan angkat lagi yang 20 tahun ke atas di sensus ya dan dipakai oleh Tuhan ya. Dan kita melihat di sini saudara ya apa yang Tuhan buat itu ya bagi
orang Israel ini sangat luar biasa ya. Dan ya kita melihat saudara bahwa itulah cara Tuhan bekerja, itulah cara Tuhan ya melakukan mujizat kepada mereka. Dikatakan di sana, saya pengen kita baca ayat 57, inilah orang-orang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum Gerson, ya dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kalau saudara lihat di situ kaum-kaum semua. Ya, pada Harun ayat 60, pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eliezer dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing di hadapan Tuhan. Itu yang lalu ya, kita sudah baca. Dan orang-orang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, itu orang Lewi. Itulah orang-orang dicatat Musa dan Imam Eliezer ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat ya seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Ya, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun, dan mereka tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefuna dan Yosua bin Nun. Jadi kita melihat Musa dan Harun tidak dicatat karena mereka tidak masuk di tanah perjanjian kecuali Yosua dan ya Kaleb. Saudara, kita sedang menuju kepada janji Tuhan atau tanah perjanjian depan kita. Biarlah kita mau terus setia, kita mau terus ya mencari Tuhan. Jangan simpan kepahitan, buang semua hal-hal yang tidak benar, karena dalam perjalanan bangsa Israel juga kita sudah melihat saudara ya bahwa pada akhirnya ya Musa dan Harun ya tidak masuk ke tanah perjanjian dan mereka mati di padang gurun. Ya, dan kita lihat saudara, ya setiap kita punya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, seringkali kita ini akan mengalami dalam perjalanan hidup itu hal-hal yang pahit. Tapi semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk melatih iman kita. Jangan kita fokus kepada hal-hal itu, tapi mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami belajar akan firman-Mu malam ini, bahwa langkah demi selangkah Tuhan menuntun kami seperti bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir dalam tanah perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kami tahu banyak hal yang menyakitkan terjadi, bahkan mereka dibinasakan. Semua orang-orang dewasa dibinasakan, hanya anak-anak yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Biarlah Engkau dapati kami semua berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami boleh mengalami janji-janji Tuhan. Hari ini Bapa, kalau Engkau melihat ada di hati kami atau hidup kami hal-hal yang kami simpan, kepahitan, kekecewaan atau apapun, kami berdoa hari ini Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan, kami mau buang semua hal yang tidak berkenan itu. Kami tidak ingin menimbun sampah dalam hati kami, agar kami kedapatan berkenan dan layak untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kami belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka binasa di dalam perjalanan, karena mereka juga mengalami banyak hal-hal yang bisa membuat mereka kecewa terhadap Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak kecewa. Apapun yang kami alami, ajar kami belajar mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa, berkati. Malam ini Hamba berdoa yang terikat dengan dosa-dosa, kepahitan, amarah, kebencian, dendam yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami tanggalkan, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Engkau mampukan kami, kuasa Roh Kudus-Mu tercurah. Bahkan kami berdoa Bapa, Engkau juga Tuhan yang turut menuntun kami masuk dalam jalan-jalan-Mu. Kalau ada yang terikat dengan intimidasi iblis, ketakutan, kekhawatiran,
Kami tolak, patahkan, hancurkan juga di dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati Bapa setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan memberkati, dipertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang sakit malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang, kalau sakit tidak terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, Tuhan Engkau kuduskan kami. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau. Mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka Tuhan yang berkekurangan mencari pekerjaan, mungkin Tuhan menyertai. Hamba juga terus berdoa bagi setiap mereka Tuhan yang rindu untuk sungguh-sungguh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau melawat bangsa kami. Apapun yang juga terjadi hari-hari ini, kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan untuk menangani persoalan di atas bangsa ini tidak mudah. Tapi kami berdoa tangan Tuhan menopangnya. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Segala kuasa-kuasa yang coba menghancurkan bangsa ini, mencoba menghancurkan Pancasila, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semua pejabat-pejabat yang ada di bangsa ini, TNI Polri, Tuhan berkati, biarlah pembaharuan demi pembaharuan. Mereka boleh mengalami terobosan dari Tuhan, hujan pertobatan tercurah sehingga para pejabat pemimpin di atas bangsa ini memiliki roh takut akan Tuhan. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke bangsa Indonesia, hujan pertobatan tercurah bagi rakyat di atas bangsa kami agar kami boleh mengalami Tuhan pemulihan demi pemulihan. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati, hujan pertobatan tercurah, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tangga, kehidupan, keuanganmu, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara jangan lupa 20 Oktober kita ada ibadah Mesbah Doa Onsite di Slitikon di Slipi ya. Tuhan Yesus memberkati dan tidak usah daftar, kita bertemu nanti. Shalom dan Immanuel.